Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 7, kemudian ayat 12 sampai 14 dan 23 sampai 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil sekedar anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang dekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Kemudian ayatnya yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selamanya. Ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya. Bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, judul untuk khotbah ini yaitu makna Paskah. Saya percaya setiap tahun kita hidup di muka bumi kita rayakan Paskah. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu Paskah itu apa, mengapa dilaksanakan. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berkisah tentang perayaan Paskah yang dilakukan oleh bangsa Israel atas perintah Tuhan. Jadi bukan mereka buat, ikut mereka punya mau, tapi atas perintah Tuhan. Sebelum tulah ke-10 dijatuhkan atas Mesir, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih anak domba dan memakannya bersama dengan roti yang tidak beragi. Perayaan Paskah ini dilakukan sebagai ucapan syukur atas perbuatan Tuhan bagi bangsa Israel yang akan membebaskan mereka dari Mesir. Tadi kita sudah lihat ya. Kekuasaan Tuhan yang luar biasa ini telah disaksikan oleh orang Israel. Mulai dari tulah pertama sampai tulah yang ke-9. Paskah bagi kebanyakan orang punya arti yang beraneka ragam. Jadi kalau kita bicara Paskah artinya macam-macam. Ada orang ikut Paskah perayaan tapi tidak tahu artinya apa. Tapi Tuhan mengasihi kita jemaat hidup Ambon dan Bapak Ibu Saudara dari tempat ini. Supaya Bapak Ibu Saudara tahu sebenarnya arti Paskah itu apa dan Paskah itu apa. Sehingga kalau kita merayakan kita tahu persis tujuannya apa, maksudnya apa. Bagi anak-anak Paskah merupakan hari yang sangat menyenangkan. Karena pada hari itu mereka dapat bermain-main sambil mencari telur Paskah. Yang guru gereja anak sudah siapkan. Di pasir-pasir mungkin lalu untuk dicari. Bagi orang dewasa, Paskah merupakan hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Bagi masyarakat umum, Paskah adalah hari libur, hari piknik. Jadi orang menanti-nantikan Paskah ya, karena itu hari libur, hari piknik, hari jalan-jalan. Bagi kebanyakan orang percaya, Paskah adalah hari untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Jadi berbagai macam orang punya arti yang beraneka ragam. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa
Paskah itu sudah dirayakan ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Amin. Paskah pertama kali dirayakan ketika orang Israel mau keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Itu Paskah dilaksanakan. Amin. Paskah dilaksanakan pada saat itu, saudara. Ribuan tahun lalu Paskah sudah ada, bukan sekarang. Bukan pada zaman Yesus, bukan. Sudah ribuan tahun lalu Paskah sudah ada. Berarti Paskah bukan hari untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Paskah itu bukan hari untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus seperti yang selama ini kita lakukan. Karena tadi saya bilang Paskah itu sudah ada beribu-ribu tahun lalu. Paskah pertama kali dilaksanakan oleh orang Israel, saudara. Karena mereka mau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Itulah sebabnya mereka dikasih aturan bagi mereka harus rayakan Paskah. Jadi Paskah bukan hari untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi yang benar adalah Yesus bangkit di hari Paskah. Bukan hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Itu tidak benar. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa sebenarnya hari Paskah itu? Kita lihat ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi apa sebenarnya hari Paskah itu? Hari Paskah itu adalah hari peringatan. Semua bilang peringatan? Peringatan. Jadi hari Paskah adalah hari peringatan. Mengapa hari peringatan Bapak Ibu Saudara? Kenapa dibilang ini hari peringatan? Hari peringatan supaya orang Israel atau bangsa Israel ingat bahwa mereka tidak mati binasa. Amin, saudara. Karena ada anak domba yang sudah mati bagi mereka. Sehingga mereka tidak perlu dibinasakan. Orang Israel atau bangsa Israel harus ingat bahwa mereka tidak dibinasakan. Bahwa mereka tidak mati dibunuh oleh malaikat maut pada waktu di tanah Mesir. Sehingga mereka tidak perlu dibinasakan. Dan mereka harus ingat itu. Ingat dulu kamu harus mati di tanah Mesir. Orang-orang Mesir itu binasa, anak-anak mereka. Mulai dari yang atas sampai yang bawah. Tetapi anak-anak kita sendiri tidak dibinasakan. Jadi hari Paskah itu mengingatkan orang Israel. Untuk mengingat bahwa mereka tidak binasa. Mereka tidak mati, anak-anak mereka tidak mati. Karena ada anak domba yang sudah mati bagi mereka. Bapak Ibu Saudara diberkati. Jadi peringatan Paskah merupakan peringatan baru dalam kehidupan orang Israel. Peringatan ini merupakan peringatan baru dalam kehidupan orang Israel. Namun demikian, peringatan ini harus dilakukan terus menerus. Agar nantinya keturunan Israel selalu mengingat kuasa Tuhan yang telah mengeluarkan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi tujuannya supaya keturunan dari keturunan turun terus ke bawah. Ingat bahwa di atas itu nenek moyang menderita di Mesir karena barontak per Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan selamatkan dengan jalan ada darah anak domba. Jadi selalu diperingati supaya selalu diingat. Jadi itu artinya kita merayakan Paskah, artinya peringatan buat kita. Bukan saja untuk bangsa Israel, kita semua saudara. Bahwa ada anak domba yang dipersembahkan. Jadi perayaan Paskah merupakan peringatan tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Saya diberkati. Apa hubungan peristiwa ini dengan kebangkitan Yesus di hari Paskah? Bapak Ibu Saudara, ketika pertama kali Yesus muncul, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah, betul, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis akui bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang turun ke dunia ini untuk menghapus dosa saudara dan saya seisi dunia. Yesus adalah anak domba Paskah yang disembelih supaya kita tidak binasa. Amin saudara. Yang kemarin ketong rayakan tuh, yang kemarin ketong lakukan. Yang Yesus bilang ketong jangan menangis, beta, tangisi pun diri. Dan tangisi anak-anakmu. Amin saudara, masih ingat kemarin ya. Tidak perlu kamu tangisi aku karena tujuanku datang di muka bumi untuk selamatkan kamu orang berdosa.
Jadi seharusnya kamu tuh bersuka cita. Karena aku datang sebagai pembebas. Amin saudara. Jadi kalau Tuhan datang sebagai pembebas, mau membebaskan Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara tidak mau dibebaskan? Kenapa masih hidup berdosa? Hari ini menangis, lihat itu film, tadi mungkin menangis lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, anak domba Paskah. Jadi Yesus adalah anak domba Paskah yang disembelih supaya kita tidak binasa. Sedangkan anak domba Paskah di zaman perjanjian lama, setelah disembelih tidak bisa hidup lagi. Betul saudara? Anak domba yang waktu itu disembelih, dia mati, dia tidak hidup lagi. Tetapi Yesus anak domba Allah setelah Setelah dibunuh, saudara tahu lihat, saudara lihat. Setelah disembelih, setelah dibunuh, bangkit lagi dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Amin. Anak domba Paskah dulu waktu zaman perjanjian lama, waktu dibantai, betul saudara, waktu disembelih tidak hidup. Tetapi di zaman perjanjian baru, Yesus anak domba Allah disembelih. Tapi dia bangkit dari antara orang mati. Dan kita rayakan di hari ini. Dan hidup untuk selama-lamanya. Menjadi pengantara buat kita. Menjadi pembela buat kita. Tuhan bela kita saudara. Iblis mungkin tuduh kita. Tapi ada pembela kita. Yesus Kristus Tuhan. Dia bela saudara dan saya. Jadi tidak perlu cari orang untuk bela kita. Tidak. Kita punya pembela ada. Dia berdiri untuk bela kita. Dulu anak domba itu disembelih mati. Tapi sekarang Yesus anak domba Paskah. Dia disembelih. Dan dia hidup. Dan dia ada buat saudara dan saya. Sekali lagi tidak perlu untuk saudara cari pembelaan manusia. Untuk manusia bela saudara. Tidak perlu. Nanti Tuhan Allah bela saudara. Karena cara Tuhan bela kita itu banyak. Tidak perlu cari orang-orang akui kita saudara. Tidak perlu. Nanti Tuhan akan angkat kita. Dan setiap mulut yang menghina kita akan ditutup. Amin. Bapak Ibu Saudara, Paskah itu hari peringatan dan hari perayaan. Oleh sebab itu kita harus merayakan semeriah-meriahnya. Karena Yesus mati gantikan kita dan telah bangkit naik ke surga. Dan hari ini kita merayakannya dan seluruh dunia merayakannya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Seperti Rasul Paulus untuk meninggalkan orang-orang yang dia injili, jemaat-jemaatnya, dia berkata, aku akan pergi ke Yerusalem, mati di sana. Dan akan ada singa-singa yang datang untuk mengacaukan kamu. Tapi ingat, 3 tahun lebih aku menangis mencucurkan air mata untuk mengembalakan kamu. Serigala-serigala akan datang setelah aku pergi ke Yerusalem untuk mati di sana. Serigala-serigala ganas akan datang untuk menghancurkan kamu, mengacau balaukan kamu. Tapi ingat, aku sudah berjerih lelah untuk kamu. Sudah mengajar kamu. Aku tidak ambil kamu punya kekayaan, punya harta, punya uang, punya materi. Tidak. Siang malam aku menangis, mencucurkan air mata, mengajarkan kamu jalan-jalan Tuhan. Sama juga dengan Musa sebagai seorang pemimpin hebat. Musa tahu bahwa dia tidak masuk tanah perjanjian. Karena Tuhan sudah bilang tidak boleh Musa. Setiap kali Tuhan bilang, Tuhan, Musa berkata, Tuhan, aku mau masuk. Musa, jangan kamu bicara lagi. Jangan bicara hal itu lagi. Jangan kau bicara. Karena kalau dia bicara hal itu, dia memerintahkan untuk Tuhan. Tuhan itu sedih. Jangan ngomong hal itu lagi, sudah berlalu. Kau siap. Lepaskan jabatanmu. Untuk orang dekat dengan kamu, Joshua. Tapi sebelum dia pergi, firman Allah berkata, dia berbicara kepada orang Israel, sebentar aku tidak akan bersama kamu. Aku akan selesai di tempat ini. Aku tidak menyeberang dengan kamu melewati sungai Yordan masuk tanah perjanjian. Tapi ingat, kalau sampai di sana, jangan lupa Tuhan. Kalau kamu memiliki rumah-rumah yang bagus, pohon-pohon zaitun, pohon ara, dan kamu punya banyak kambing domba, lembu dan sapi, memiliki sumur-sumur yang banyak airnya, jangan kamu lupa Tuhan yang telah membawa kamu dari rumah perbudakan masuk kepada rumah berkat. Jangan kamu lupa Tuhan. Itu pemimpin-pemimpin yang hebat saudara. Sebelum meninggalkan orang-orangnya yang dia kasihi, sebelum meninggalkan orang-orang yang dia bimbing, sebelum meninggalkan domba-dombanya, mereka tahu menguatkan domba-dombanya karena mereka tahu akhir hidup mereka sudah sangat dekat. Itu pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang menguatkan kita.
Yesus sama saudara, sebelum pergi, sebelum mati, Yesus juga berbicara untuk murid-muridnya, untuk menguatkan mereka. Itu tanggung jawab seorang pemimpin yang hebat. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus telah mati menggantikan kita, amin. Sebab itu kita harus selalu bersyukur, berterima kasih, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dunia ini ada banyak masalah, persoalan, tantangan silih berganti. Proses demi proses. Kita mengalami hal-hal yang menyakitkan kita. Karena ada begitu banyak air mata yang ditumpahkan. Proses demi proses di rumah Tuhan, proses di gereja ini. Kemudian di rumah, kemudian di tempat kita beraktivitas. Semua terjadi proses. Di sini tidak ada orang yang tidak diproses, saudara. Semua orang diproses. Dan kita cucurkan air mata. Ada yang orang lihat kita menangis, tapi ada juga yang orang tidak lihat. Tapi kita mencucurkan air mata. Karena proses-proses yang menyakitkan. Kita mengalami tidak adil. Orang-orang tidak menghargai kita. Tidak menghormati kita atas sesuatu pekerjaan yang mungkin kita kerjakan. Tapi tidak dihargai, tidak dihormati. Itu sedih. Istri-istri juga mungkin kerja keras. Tapi tidak ada pujian dari suami. Itu juga rasa sedih. Yang ada banyak hal yang membuat air mata kita tumpah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur. Yesus, anak domba, Paskah, sudah bangkit dari kematian. Maut sudah dikalahkan. Setan roh jahat sudah dihancurkan. Dan Bapa sudah pulang. Sediakan tempat bagi kita. Dan akan kembali jemput kita. Dan rumah yang terbaik Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Makanya saudara dengar Bapak Gembala pernah bilang, Antua rindu. Waktu katong pulang, katong semua ada. Dan saya juga berdoa supaya semua jemaat hidup Ambon, katong semua ada. Di tempat yang indah itu, tempat yang permai itu, katong semua ada di situ. Katong akan baku dapat di sana. Tapi bukan secara begini ya, secara roh kita akan ketemu. Sudah diberkati, jadi kita harus tetap bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus itu mati buat kita, bebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, sakit penyakit. Tadi Pastor Ian berkata, semua sudah selesai. Hubungan-hubungan yang terputus sudah selesai. Kehidupan-kehidupan yang bahagia sudah semua dipulihkan. Semua sudah selesai. Hari ini semua sudah diselesaikan. Mungkin kita menangis tapi menangis sukacita. Tidak ada menangis kesedihan. Tidak ada. Kita harus bersukacita. Tuhan mengasihi jemaat hidup Ambon. Tuhan sayang kita. Tuhan mau saudara dengar firman Tuhan ini, supaya saudara kuat. Tuhan mau saudara tahu bahwa Tuhan Yesus bukan bangkit bukan hari Paskah, itu bukan hari kelahiran Tuhan Yesus, bukan. Tapi Tuhan Yesus lahir di hari Paskah. Karena Paskah itu sudah diadakan ribuan tahun lalu. Bagaimana umat Israel makan Paskah untuk mempersiapkan mereka pulang ke tanah Kanaan. Bapak Ibu diberkati. Yesus Kristus mati menggantikan kita, amin. Jadi kita bersyukur saat ini air mata masih jatuh lagi. Tapi ingat suatu saat kita dijemput Bapa. Kita akan pulang ke rumahnya bersama dengan dia dalam kekekalan. Di tempat itu tidak lagi ada air mata, tidak ada rasa sakit, tidak ada lagi kesedihan. Tapi yang kita nikmati, sukacita, damai, kebahagiaan selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab bahasa Inggris, kata Paskah dipakai kata Passover. Secara letter, Passover artinya lewat di atas. Lewat di atas. Apa yang dilewati oleh malaikat maut? Rumah orang Israel. Yang ada apa? Tiang pintu rumahnya ada darah anak domba. Jadi ketika malaikat maut lewat untuk cabut anak-anak orang Mesir punya nyawa. Ketika mereka sampai di perkemahan orang-orang Israel. Ketika mereka lihat darah itu. Mereka loncat ke atas. Mereka lewat ke atas. Mereka tidak masuk untuk membunuh anak-anak orang Israel. Saudara, maut melewati rumah-rumah kita. Tidak ada perkabungan, tidak ada tangisan. Sekalipun kita punya banyak masalah, tapi tidak ada penderitaan, kesakitan yang melebihi kekuatan kita. Karena malaikat maut lewat, saudara. Semua bilang buat saudara, setan tidak punya kuasa untuk buat kita menderita. Tidak. Kita menderita ini karena proses saja. Karena Tuhan mau kita dibentuk punya karakter ilahi. Bukan karena mematikan kita, tidak saudara.
Hai maut, di mana kesengatmu? Amin saudara. Kita berani bilang begitu ke saya. Aduh nanti kali bilang nanti sama teman dia ramas beta kok beta tidak. Kita selalu takut setan saudara. Kita harus berdiri bilang dia. Amin saudara. Sudah diberkati. Kita suka ketakutan. Aduh nanti belum itu. Aduh beta berani dari serangan balik. Siap. Kenapa mau serangan balik? Makanya jangan terlalu pancuri tado-tado. Parlente bini tado-tado. Minum sopi tado-tado. Makanya mau bilang kata begitu, setan bilang, oh saya sama dengan beta katanya tamang. Sudah diberkati. Jadi rumah-rumah Israel di mana ada darah, dia lewat. Setiap ada darah Yesus, iblis tidak punya kekuatan untuk hancurkan kita. Amin Bapak Tuhan. Iblis tidak punya kuasa untuk sakiti kita, untuk serang kita, untuk bawa penyakit buat kita. Tidak saudara, tidak. Karena ada darah Yesus. Bungkus kita punya tubuh, roh dan jiwa. Ada darah Yesus bungkus kita punya jantung, ginjal, paru-paru, lambung, saraf-saraf di tubuh kita. Ada perlindungan darah Yesus yang kuat. Kalaupun kita sakit, ada tujuan Tuhan di balik itu. Sudah diproses, bisa mau naik promosi, bisa mendapat berkat besar, atau ada hal besar yang Tuhan mau kasih. Jadi kalau dalam proses, tahan saja. Karena berkat besar Tuhan kasih setelah saudara selesai proses. Jangan lihat proses dari kacamata kita, nanti kita sedih. Karena kalau kita lihat dari kacamata kita, kenapa orang jahat tidak sakit, dia sehat, beta sakit. Jangan, kita tetap bersyukur, terima kasih Tuhan. Beta pasti melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Dan setelah melewati proses ini, Tuhan akan kasih beta berkat. Tuhan akan bawa saudara ke level yang lebih tinggi. Saudara, Tuhan tuh selalu mau bawa kita ke tempat tinggi, mau kasih kita berkat-berkat besar. Tapi waktu diproses kita selalu marah. Kita seperti bilang, Tuhan tidak sayang saya. Tuhan tidak adil buat saya, itu yang membuat Tuhan sedih. Jadi kalau ada masalah diam saja, tenang, tidak boleh ngomong apa-apa. Bapak Ibu diberkati, rumah orang Israel di mana ada tiang pintu rumah itu ada darah anak domba, malaikat maut melewatinya. Amin, lewat di atasnya. Dia tidak cabut nyawa anak-anak orang Israel karena darah ada di situ. Sekali lagi, iblis roh jahat tidak punya kuasa untuk menghancurkan hidup kita, rumah tangga kita, pernikahan kita, anak-anak kita, masa depan kita. Iblis roh jahat tidak punya kekuatan untuk serang kita. Amin saudara. Jadi arti sebenarnya dari hari raya Paskah adalah hari untuk mengenang dan memperingati lewatnya malaikat maut dari rumah orang Israel yang ada darah anak domba di tiang pintu masuk rumah mereka. Itu arti sebenarnya. Hari untuk mengenang peristiwa itu. Hari untuk mengingat peristiwa itu. Sebenarnya kita harus mati. Tapi karena ada darah anak domba, kita tidak mati. Saudara tadi lihat Firaun angkat anaknya dan berkata, Musa pergi. Pergi dari negeriku. Pergi dari kerajaanku. Pergi. Nah lihat, luar biasa bukan? Ya Tuhan, apa saja yang Tuhan mau bikin buat kita, Tuhan melakukannya saudara. Tuhan punya banyak cara untuk tolong kita. Ada kematian, tapi ada kehidupan. Setiap kita berjalan dalam rencana Tuhan yang besar. Sekalipun iblis berusaha hancurkan kita, halangi kita, membuat rencana Tuhan gagal. Tapi saya mau bilang, rencana Tuhan tidak pernah gagal untuk saudara dan saya. Tujuan Tuhan untuk saudara dan saya tidak akan pernah gagal. Sekalipun iblis berusaha untuk kacau balakan, iblis berusaha untuk hancurkan. Tapi kalau Anda jalan dengan tujuan Tuhan, maka tujuan itu akan tergenapi. Amin. Setiap kali Tuhan taruh tujuannya dalam hidup kita, kita akan tetap terpelihara. Walaupun iblis berusaha untuk hancurkan kita dan bunuh kita. Tapi kita tetap dalam perlindungan tangan Tuhan yang dahsyat. Setelah diberkati, kalau berjalan dalam tujuan Tuhan, rencana Tuhan, iblis mau bikin apa tidak bisa. Iblis selalu hancur. Iblis tahu saudara pintar. Iblis tahu ada benih kebenaran dalam diri saudara. Iblis tahu ada hal luar biasa yang orang dunia tidak punya, tapi ada dalam dirimu. Dia tahu ada benih kedahsyatan dalam hidupmu, dalam dirimu. Dia tahu engkau lahir dengan benih kedahsyatan. Dia tahu engkau lahir dengan benih kemenangan. Dan iblis selalu berusaha hancurkan engkau. Mungkin dengan cinta, mungkin dengan kekayaan, mungkin dengan apa saja. Jadi anak-anak muda, kalau kamu putus pacar, jangan terlalu lama. Tidak perlu tangis saudara. Itu bukannya untuk kamu. Tuhan siapkan yang lain untuk kamu. Amin. Dia terlalu sering menangis. Nanti saya tidak fokus lagi untuk panggilan Tuhan bagi engkau.
Engkau akan terus menangis meratapi dirimu. Sementara tujuan Tuhan di depan, kau tidak akan sampai ke sana. Nanti orang lain ambil akang. Bisa baca hari ini selesai. Amin, saudara. Tuhan mengasihi kita. Tuhan baik buat kita. Jadi dengar baik-baik, iblis selalu berusaha hancurkan. Tapi iblis tidak punya kuasa untuk membunuh kita. Amin. Jadi setan roh jahat dengar, kau tidak punya kuasa untuk membunuh kami. Darah Yesus bungkus kami, darah domba Allah tutup bungkusi kami, rumah-rumah kami, mobil-mobil kami, pekerjaan kami, masa depan kami, turunan jiwa kami, jantung, ginjal, paru-paru, otak, darah kami, tulang-tulang, saraf-saraf, semua terpelihara oleh tutupan darah domba Allah. Engkau tidak punya kuasa menyerang kami. Engkau menakuti kami tapi tidak punya hak untuk membunuh kami. Saudara diberkati. Wow, Tuhan mengasihi kita. Peristiwa kebangkitan Yesus yang terjadi di hari Paskah membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan dan maut itu sendiri tidak punya kuasa apa-apa lagi atas kehidupan kita. Karena Yesus Kristus Tuhan sudah mengalahkan maut itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu persoalan hidupmu berat, tapi Tuhan ada bela saudara. Tuhan ada untuk buka jalan. Mungkin kau rasa Tuhan, sudah lama persoalan ini, kau belum selesai. Pasti. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Tunggu saja waktu Tuhan. Amin. Saya saja sayang saudara, apalagi Tuhan. Tuhan tahu cara untuk menyelesaikan persoalan. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu untuk bentuk saudara. Dan itu yang kadang kita rasa paling sakit. Ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya. Makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga. Aku membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Jadi kamu harus terus merayakan. Amin. Tuhan bilang untuk Musa, bilang dong kamu harus terus merayakannya. Bukan saya sampai di sini. Harus terus merayakan. Dari turun temurun. Kamu harus merayakan. Karena ini hari besar. Hari penyelamatan. Hari penting. Hari spesial. Di mana aku tidak membunuh kamu. Dan anak-anakmu, keturunanmu. Rayakan akang, ingat akang. Karena itu hari pembebasanmu. Hari Paskah adalah hari pembebasan. Hari di mana orang Israel dibebaskan dari Mesir. Dibebaskan dari perbudakan. Selama 430 tahun bebas. Saudara bisa bayangkan mereka bebas tuh enak tuh saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk makan roti yang tidak beragi di hari Paskah. Dan roti itu dimakan dengan sayur pahit. Jadi Tuhan makan itu roti yang tidak beragi. Kemudian makan dengan sayur pahit. Apa tujuan Tuhan di balik ini? Makan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Tujuannya supaya orang Israel ingat betapa kerasnya, betapa pahitnya, betapa sengsaranya, betapa sakitnya, betapa menderitanya, betapa tidak enaknya hidup dalam penjajahan, penindasan dan perbudakan. Jadi waktu mereka makan roti tidak beragi dan sayur pahit, mereka merasakan betapa pahit hidup mereka 350 tahun di Mesir jadi budak. Tidak punya hak atas diri mereka. Kerja paksa. Pagi siang malam. Erangan mereka naik di hadapan Tuhan. Untuk minta satu. Bebaskan kami. Bebaskan kami. Saya diberkati. Ya, dosa kejar kita saudara. Dosa itu membuat kita tertindas, terjajah. Dosa itu memperbudak kita. Kita harus turuti dia. Kita tidak boleh tidak turuti dia. Kita harus turuti dia. Kita harus jadi budak buat dia. Kita harus ikuti dia, tidak bisa tidak. Karena kalau kita tidak ikuti dia, kita akan menderita, kita akan sengsara. Kita mau terus jadi budak buat dia. Kita ikuti dia terus. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau Anda buat dosa, mari selesaikan. Buka hati, selesaikan. Makan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Supaya dong ingat pahitnya hidup di tanah Mesir. Akibat apa? Dosa yang mereka buat. Akibat kejahatan yang mereka buat. Harus dibuang di Mesir untuk jadi budak. Itulah sebabnya Paskah harus dirayakan
dengan sorak-sorai, dengan kegirangan, dengan sukacita, dengan semeriah-meriahnya. Karena Paskah adalah hari pembebasan, hari kelepasan, hari kemerdekaan. Amin. Saudara katakan hari pembebasan, hari kelepasan, hari kemerdekaan. Wow. Saudara 1 Korintus 5 ayat 8 bilang, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kita harus berpesta, bukan dengan kehidupan berdosa, bukan dengan kehidupan yang jahat, yang buruk, tapi kita berpesta dengan ragi, dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin, saudara. Roti beragi itu kan terigu campur ragi. Tapi kalau roti tidak beragi, dia cuma satu. Dia murni. Amin, saudara. Jangan berpesta dengan kejahatan kita. Berpesta dengan keburukan hidup kita. Tapi kita berpesta karena kita dibebaskan. Kita dilepaskan, kita dimerdekakan. Amin, saudara. Kita berpesta dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian, kebenaran. Kita berpesta karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita sudah dimurnikan oleh Tuhan. Di zaman perjanjian baru, banyak orang secara rohani diperbudak dan dijajah oleh dosa. Kita mungkin tidak diperhamba oleh orang Mesir seperti orang Israel. Tetapi zaman perjanjian baru, zaman ini, banyak orang secara rohani diperbudak, dijajah oleh dosa. Firman Allah berkata, setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa, budak dosa. Mereka dijajah, ditindas, dan diperbudak oleh dosa. Jadi kita mungkin tidak dijajah mengalami nafsu seperti orang Israel. Tapi zaman ini banyak orang terikat dosa, dijajah dosa, jadi hamba dosa. Didoakan kembali lagi hidup berdosa. Firman Allah Galatia 5 ayat 19-21. Firman Allah berkata, perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging artinya kehidupan, tabiat-tabiat hidup berdosa. Itu nyata, telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu firman Tuhan, saudara. Jadi saya harap saudara tidak boleh main-main lagi. Jangan jadi budak dosa. Kalau saudara suka merokok, itu merusak saudara punya tubuh, jangan lagi. Kalau orang lain bertobat dari minum rokok, kenapa saudara mau minum rokok lagi? Sambungnya lagi. Jemaat dari Pak Amos, saya mau bilang buat Anda, stop, sudah rokok itu bikin hancur saudara punya hidup. Janganlah diperbudak dengan narkoba, diperbudak dengan perzinahan, dengan kenajisan, dengan hidup dalam seks bebas. Saudara berhenti hidup demikian. Saudara itu diperbudak oleh roh-roh jahat untuk menuruti dia punya mau. Itulah saya bilang, datang di sini. Saudara akan didoakan dan mengalami kelepasan. Karena domba Paskah itu sudah bebaskan saudara dan saya dari dosa. Asal kita datang kepadanya, akui dosa, bertobat, tidak ulangi perbuatan dosa itu, taat melakukan firman Tuhan. Amin. Sekali lagi saya bilang, hari Paskah adalah hari pembebasan. Kita katakan hari pembebasan, 1, 2, 3. Hari pembebasan. Amin. Pembebasan dari budak dosa. Ingat itu, rayakan dengan semeriah-meriahnya. Dan semua yang percaya katakan, amin.